Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan kepada kita tentang penglihatan saya yang paling terakhir ini adalah saya melihat penglihatan alam roh itu Bapak Ibu. Saya melihat ini yang akan terjadi ya, peristiwa yang akan terjadi, tetapi belum sekarang ya. Menunggu bulan ya, menunggu beberapa bulan ke depan ya, nanti akan terjadi. Saya melihat muncul serangga. Serangga itu berbentuk seperti lalat ya. Serangga itu berbentuk seperti jenis lalat, tetapi dia agak besar sedikit ya daripada lalat itu. Ya, serangga itu berbentuk modelnya itu kayak lalat ya, tetapi agak besar dia, agak besar sedikit daripada lalat. Dan di mulutnya itu keluar jepitan ya, jepitan hitam ya, jepitan hitam. Saya ditunjukkan begitu detailnya ya, di ujung mulutnya itu keluar jepitan hitam ya, halus, bukan juga agak halus, seperti jarum itu ya, tapi dia hitam berjepit, dua jepitannya itu. Dan mengandung racun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di ujung suntikan lalat itu, di ujung mulut, tapi dia bukan lalat, bukan, tetapi dia sejenis serangga tetapi seperti lalat, tetapi agak besar dia ya, besar daripada lalat. Nah, itu akan muncul Bapak Ibu di tengah-tengah dunia ini tidak lama ya, hitungan bulan itu ya. Kalau saya dari penglihatan saya itu, setiap kali penglihatan saya diberikan Tuhan kepada saya itu hitungannya bulan. Paling lama itu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan. Atau ada juga yang tahun, ada juga sampai yang tahun. Jalannya itu, jalan berlaku penglihatan itu sampai dengan tahun ya, seperti gempa itu berjalannya sampai dengan tahun ya, dikode dengan kota-kota itu ya, ada 3 kota ya, dikode dengan kota P, M, dan J ya, itu tahun ya, sampai sekarang ini masih jalan. Dan masih baru satu kota yang mau dua kota ini yang saya lihat, tetapi belum, masih satu kota itu yang betul-betul terjadi ya. Dan ini saya melihat jalannya bulan ya. Sepertinya begitu jalannya bulan ya, diberitahukan tidak lama jalannya itu bulan. Jadi tunggu saja, kalau saya mengikuti ya berita dunia nyata ini, kalau sudah muncul di dunia nyata ini beritanya fix ya, bahwa serangga itu telah ada dan telah menggigit berjuta-juta orang di tengah-tengah dunia ini, maka saya akan muncul lagi bersaksi ya, bersaksi di channel YouTube Sahabat Allah itu ya, Sahabat Allah. Jadi karena ini kita seperti bercerita ya dalam keseharian. Saya ini membuat video channel sendiri, saya seperti bercerita dan seperti lebih rileks ya. Nah, kalau di channel itu ya resmi ya, Sahabat Allah itu, saya akan bercerita, tetapi itu nanti muncul dulu wabah itu, serangga itu, baru saya akan menyaksikan di channel Sahabat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, serangga itu gigitannya itu ya, jepitannya itu warnanya hitam sekali ya, jepitannya itu warnanya hitam mengkilat, karena di jepitan itu mengandung racun. Dan kalau dia menyengat kulit kita ya, dia gigit kulit kita, ini akan menimbulkan nana ya, seperti bisul-bisul itu, bisul-bisul dan busuk, nana. Jadi itu yang saya melihat, penglihatan saya terakhir sekitar berapa ya, 1 minggu lalu ya, itu 2 minggu ya kalau tidak salah, belum lama ini ya Bapak Ibu. Itu penglihatan terakhir saya. Saya melihat serangga itu tiba-tiba muncul di dalam penglihatan saya itu. Dan diberitahukan kepada saya, suara Roh Kudus itu, kebenaran itu menjelaskan kepada saya bahwa betapa beracunnya gigitan daripada serangga ini ya. Dia berbentuk lalat, dan dia lebih besar daripada lalat ya, serangga ini. Dan dia akan muncul di tengah-tengah dunia ini. Ini hitungan ya, paling anu itu 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan ya, itu paling anu ya, sudah muncul. Dia akan menggigit di kulit manusia ini, maka kulit manusia ini akan melepuh ya, seperti melepuh, bernana, dan seperti keluar bisul ya, bisul begitu ya, melepuh kulit kita ini, seperti terbakar. Kita merasakan seperti terbakar kulit kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu penglihatan saya terakhir ya, sebagai peringatan kepada kita.
bahwa kita senantiasa berjaga-jaga, berdoa, senantiasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi kuat, karena masa ini adalah masa penampian, masa penampisan dan pemurnian bagi anak-anak Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya sampaikan di sini bahwa masa ini adalah penuaian besar-besaran di ambang pintu kematian. Jadi masa ini adalah penuaian di ambang kematian. Ya, itu suara Roh Tuhan, Roh Kudus, malaikat itu menyampaikan kepada saya bahwa penuaian jiwa-jiwa memasuki di ambang kematian. Jadi Bapak Ibu, betapa berbahayanya. Ya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tetapi inilah masuk di masa penuaian di ambang kematian, pintu kematian. Ya, jadi tanda ini adalah kita memanen secara besar-besaran di ambang kematian. Sementara antikris itu mau muncul, ya, sudah mendekati pintu dunia nyata itu, ya. Ini penglihatan 6 roh. Jadi bersiap-siaplah kita senantiasa. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi mempelai yang bodoh, tetapi marilah kita menjadi mempelai Tuhan yang penuh hikmat, bijaksana, dan mempelai Tuhan yang pintar. Ya, di dalam mengatur waktu kita, di dalam kita memanage iman kita, mengatur kompas hidup kita, Roh Kudus itu, kebenaran itu biarlah bernyala-nyala di dalam hati kita. Biarlah berkobar-kobar roh kita melayani Tuhan di detik-detik terakhir ini, menyampaikan kabar kebenaran, sukacita, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan terpuji-puji, bermazmurlah kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah bangsa kita ini. Biarlah sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersukacita di dalam roh dan kebenaran, dan bukan di dalam kedagingan kita, di dalam hawa nafsu kita, di dalam dosa-dosa kita, tetapi marilah kita bersukacita di dalam keroh dan kebenaran Allah. Kita menjengengkan telinga kita suka dengan firman Tuhan, kita merubah sikap hati kita merubah pendengaran kita, ya, kita melakukan hal-hal yang terbaik, ya, yang mempermuliakan nama Tuhan, baik di depan mata orang ataupun orang lain tidak melihat kita, tetapi kita melakukan semuanya yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kita berbuat untuk Tuhan, kita senantiasa memberikan diri kita, memberikan perbuatan kita, ya, hati kita, tingkah laku kita yang terbaik di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu bisa menyelidiki sampai kedalaman hati kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kita boleh bersembunyi, ya, di hadapan manusia, kita boleh aktor tingkah laku kita, acting kita, ya, manis-manis di hadapan manusia, tetapi jikalau manusia lain tidak melihat kita, maka keluarlah acting setan kita, ya. Jangan seperti itu munafik, ya, namanya munafik. Tuhan tidak senang, Tuhan benci dengan orang-orang seperti begitu, ya. Penuh dengan kepalsuan, penuh dengan acting, ya. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telanjangi segala kemunafikan kita, keberdosaan kita, kemunafikan, kepalsuan kita. Tapi marilah kita memberikan diri kita yang murni di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan setulus hati, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik orang lain lihat ataupun orang lain tidak melihat kita memberikan semuanya yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa mata Tuhan ada di setiap tempat. Mata Tuhan melihat kita, dan mata Tuhan senantiasa mengawasi tingkah laku kita, ya, mengawasi perbuatan kita, mengawasi tutur kata kita, tingkah laku semuanya diawasi, ya, sehingga semua apapun yang kita lakukan itu tercatat di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mencatat semuanya, baik itu perbuatan baik kita, perbuatan jahat kita, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menuai hasil daripada apa yang kita tabur selama ini di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat itu, yang penglihatan itu, serangka itu keluar, dan kita tinggal menunggu waktu, ya. Saya juga menunggu waktu dunia, ya, kapan serangga itu akan muncul, ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau bahkan 7 bulan, 8 bulan, itu pasti akan muncul, ya, serangga berbentuk seperti lalat, dan di ujung mulutnya itu keluar penjepit, ya, penjepit hitam. Dia kecil tetapi bukan halus, tetapi agak besar juga, ya, seperti lidi itu. Penjepitnya itu 2 penjepit, dan di jepitan itu mengandung racun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu penglihatan terakhir saya yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, dan dia akan menyerang
manusia. Jadi saya ini tinggal menunggu ya berita berita yang akan keluar di dunia nyata. Begitu saya setiap kali mendapatkan penglihatan dengan rasa penasaran, saya menunggu berita itu keluar kapan ya, maksudnya tembus di dunia nyata terjadi itu kapan ya. Tetapi biasanya sepertinya dikode 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tetapi ada yang berjalan sampai tahunan ya. Sampai saat ini ada yang sedang berjalan, tetapi itu pasti akan terjadi ya dan amin ya. Karena penglihatan saya itu saya tidak tambah dan tidak kurang ya. Penglihatan di supranatural, spiritual yang saya lihat, saya tidak tambah tidak kurang, tetapi saya hanya mengcopy paste saja apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tahu ya, jikalau ada karunia anak Tuhan yang seperti saya, yang Tuhan percayakan di dalam dirinya, pasti akan melihat hal yang sama ya. Kalau dia mengcopy paste apa yang sedang dia lihat, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Tuhan inginkan pesan itu untuk dinyatakan kepada manusia dunia nyata, itu roh itu sama dan penglihatan itu sama, tujuannya sama, yaitu supaya anak-anak Tuhan itu, umat manusia itu mempersiapkan diri dan memberikan diri yang terbaik di hadapan Tuhan, yakni dengan bertobat sungguh-sungguh ya, dengan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, gaun yang terindah dia memberikan kepada Tuhan ya, dan rohnya itu diselamatkan dari dalam api ya. Jadi tidak masuk neraka, tetapi rohnya itu diselamatkan untuk menuju ke jalan yang kekal, yaitu surgawi, yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan ya, kenikmatan-kenikmatan surgawi itu ada. Dia akan rasakan kebahagiaan, memuji memuliakan Tuhan ya. Di kerajaan surgawi itu hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh kita itu bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan yang Maha Kudus, karena roh kita itu telah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Karena di kerajaan yang Maha Kudus itu tidak ada yang berbau najis ya, tidak ada. Di sana itu semuanya serba Maha Kudus, serba penuh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah itu terpancar dan semuanya penuh dengan kekudusan Allah. Jadi yang najis-najis tidak ada di kerajaan surga. Kalau yang najis-najis itu banyak di kerajaan neraka. Kerajaan si iblis itu, Lucifer itu najis. Ya, jadi kalau Anda mau cari yang najis-najis kenajisan, ya carilah di lorong yang gelap itu, jalan yang lebar itu, yaitu jalan menuju neraka. Ya, Lucifer ya, kerajaan Lucifer ya. Di situ tempatnya najis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa berjaga-jaga diri kita. Karena apa? Karena kita ini telah memasuki akhir zaman ya, di mana antikris ini akan keluar ya. Antikris ini, setan ini akan keluar, antikris, dan dia akan memegang kekuasaan selama 7 tahun di dunia ini. Tetapi pada masa itu anak-anak Tuhan telah diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Jadi akan ada pengangkatan pada saat itu, dan terjadilah pada satu kehebohan di dunia nyata ini ya. Akan terjadi siaran ya di berbagai televisi, banyak orang hilang ya, dikatakan banyak mereka sudah bosan hidup di tengah-tengah dunia ini, makanya mereka menghilang ya. Karena apa? Tahun 2017 itu sudah diadakan pendaftaran ya, orang yang akan pindah planet ya. Orang yang akan pindah planet yang sudah bosan hidup di tengah-tengah dunia ya, mereka mengadakan pendaftaran. Berjuta-juta orang yang telah mendaftar diri dan bersedia membayar berapa juta pound sterling ya. Pada saat itu harus membayar bermiliar-miliar ya. Jadi hanya orang-orang kaya ya, tetapi itulah strategi iblis, Illuminati. Ya, mereka sudah tahu bahwa waktu itu sudah dekat ya, waktu pengangkatan itu sudah dekat. Jadi mereka mempersiapkan diri ya dulu dengan berita itu. Mereka menyusun berita itu sehingga pada saat pengangkatan itu tiba, orang dunia itu tidak akan panik. Ya, orang dunia ini yang tertinggal ya di tengah-tengah dunia ini, mereka tidak akan panik. Mereka katakan bahwa oh iya, sudah didengar itu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu itu mereka banyak yang mendaftar. Jadi orang-orang ini sudah pindah ke planet lain, padahal mereka tidak tahu itu telah terjadi pengangkatan anak-anak Tuhan yang disebut dengan rapture ya. Pesta pernikahan anak domba di tengah-tengah awan ya. Jadi sementara
anak Tuhan berpesta selama 7 tahun di awan-awan itu. Nah, di tengah-tengah dunia ini terjadi penyiksaan yang luar biasa. Ya, bencana alam. Ya, disitulah saya melihat bahwa ada meteor jatuh, gempa bumi, tsunami, ya, selama 7 tahun itu. 7 tahun itu adalah 7 tahun masa penderitaan bumi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan, mereka akan dicari-cari dan disiksa pada saat itu. Tetapi anak-anak duniawi yang mengikuti jalan duniawi, ya, dengan susunan tatanan dunia baru, kita ini akan memasuki tatanan dunia baru, new normal baru, new tatanan dunia baru. Tidak lama lagi ya Bapak Ibu, waktu ini bergulir begitu cepat ya. Ini jarum jam ini sangat cepat berputar ya, cepat sekali berputar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau dia berputar dari new normal ke tatanan dunia baru, itulah yang dinamakan dengan kode 666. Lucifer ya Bapak Ibu, itu sudah beralih kekuasaan dari tangan Allah. Allah menyerahkan kepada Lucifer. Ya, yang orang kenal, banyak orang kenal itu Dajjal ya, Dajjal. Dajjal itu sudah muncul, mata satu. Nah, itu Lucifer. Jadi new normal menuju ke new tatanan dunia baru, ya, itu tangan pemerintahan itu telah beralih ya. Di dalam satu tatanan dunia baru itu, new tatanan dunia baru itu, maka di situ Lucifer telah memegang kendali. Kuasa Allah itu telah diserahkan kepada Lucifer full. Ya, dia menguasai dunia ini. Jadi, bagi anak-anak duniawi, mereka akan sangat bersuka cita. Karena apa? Karena anggur hawa nafsu itu dicurah full ya pada saat itu. Mereka sangat menikmati dengan hal-hal yang najis, kenajisan, ya, apa yang mereka inginkan itu tidak ada aturan yang melarang. Karena sudah memasuki tatanan dunia baru dengan kode 666, yaitu Lucifer, ya, kode Lucifer iblis, Dajjal ya. Itu dia menguasai selama 7 tahun. 7 tahun waktu dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita berjaga-jagalah di detik-detik terakhir ini supaya kita jangan jatuh dalam dosa ya, dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Hendaklah kita menguasai diri kita di dalam kekudusan Allah, ya, kita menyembah, sujud, puasa, sungguh-sungguh di hadapan Allah, kita tersungkur, bertobat di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita menyucikan diri kita sungguh-sungguh di hadapan Allah. Ya, kita minta ampun segala dosa kita, pelanggaran kita, ya, karena setiap orang, setiap manusia itu semuanya berdosa, ya, telah jatuh di dalam dosa ya, sejak dari Adam dan Hawa itu semua manusia telah berdosa sampai kepada anak cucu, sampai kepada kita sekarang ini, sampai kepada diri saya sendiri ya. Jadi kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya apa? Supaya kita layak untuk masuk di dalam kerajaannya yang maha kudus. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kiranya kesaksian saya ini, penglihatan saya ini bisa mengubah pandangan kita tentang dunia ini, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di kekekalan nanti, kita mempersiapkan hati kita supaya kita layak di hadapan Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kemuliaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji, dimasyurkan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di setiap langkah kaki kita, kita libatkan Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. God bless you all. Haleluya. Amin.